Oke, kita mulai tutorialnya. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang mungkin belum sempat dibahas waktu di kelas ya. Jadi beberapa variasi. Oke, sebentar. Oke, saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat ya layarnya ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita mulai dari soal yang ini dulu deh. Mengenali bentuk tak tentu ya. Nah, yang ini. Oke, jadi soal nomor 2 dulu. Soal mengenali bentuk tak tentu ya. Jadi coba teman-teman lihat yang A dulu deh, yang gampang ya. Oke. Nah, yang A apakah dia bentuk tak tentu? Kalau saya punya limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Bentuk tak tentu bukan ini? Tak tentu, Pak. Iya, Pak. Tak tentu ya. Kenapa? Karena pembilangnya Nol menuju per apa? nol. Oke, pembilangnya menuju 0. Yang ini ya, ini menuju 0. Terus yang penyebutnya juga dia menuju 0 ya. Oke, ini menuju 0 juga. Oke ya. Nah, kalau misalkan bingung ya di Kotret saja ya, seperti yang saya jelaskan di kelas. Ya disubstitusikan aja. Jadi diganti X-nya diganti dengan 2 ya. Jadi 2 kuadrat min 4 per 2 min 2 ini akan menuju 0 per 0 ya. Oke, berarti yang ini dia adalah bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang B gimana? Limit X menuju 0 cos X per X. Bentuk tak tentu bukan ini? Kalau bingung, ya di kodrat saja ya. Oke, jadi ketika X-nya menuju 0, maka cos X menuju berapa nih? Satu, Pak. Betul, Pak. Menuju 1 ya, benar. Oke, cos X menuju 1. Terus bawahnya, X ya menuju 0 ya. Menuju 0. Oke, seperti yang ini ya, yang atas ya. Berarti cos X per X itu nanti bentuknya akan, 1/0. iya, jadi di sini cos X per X ya akan menuju 1/0 ya. Atau dia menuju berapa? Yang atas menuju 1, yang bawah menuju 0, berarti dia akan Sehingga, Pak. menuju sehingga ya. Jadi apakah dia bentuk tak tentu? Tak tentu, Pak. Yakin? Ah, Kalau sudah Kan, Pak. jelas menuju sehingga, ya berarti dia bentuk tentu ya, bukan tak oh, tentu gitu.
Kalau tak tentu kan contohnya apa? Seperti yang kemarin saya jelaskan kan di kelas, nol per nol, tak hingga per tak hingga, terus Iya, Pak. ada tak hingga min tak hingga, gitu ya, dan nol kali tak hingga dan sebagainya. Tapi kalau yang seperti ini satu per nol kan dia akan menuju tak hingga ya. Berarti yang seperti ini kita sebut sebagai bentuk bentuk tentu ya, karena menuju tak hingga ya. Oke. Oke. Terus yang E deh, saya loncat ke yang E saja ya. Kalau saya punya limit X menuju tak hingga dari tan inverse X per akar X. Gimana nih? Bentuk tak tentu bukan ini? Mungkin teman-teman perlu mengingat grafik tan inverse ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Oke, grafik eh, persamaan Y sama dengan tan inverse X ya. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus dia asintotnya di asintot datar di minus pi per 2 dan atasnya punya asintot datar juga di pi per 2 ya. Oke. Y sama dengan tan inverse X. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari grafik ini, kalau misalkan X-nya menuju sangat besar, sangat positif ya, menuju tak hingga, kira-kira nilai tan inverse akan menuju berapa? Pi per 2. Menuju pi per 2 ya. Oke. Kita kotret lagi saja. Oke. Ketika X menuju tak hingga, maka si tan inverse menuju pi per 2, terus si akar X menuju berapa? Akar X, karena X-nya menuju tak hingga, berarti ya akar X dia akan menuju tak hingga ya. Oke. Berarti bentuknya ya si siapa tan inverse X, bisa Tentu, geser Pak. ya. Tan inverse X per akar X, ya dia akan menuju pi per 2, bawahnya menuju tak hingga ya. Oke. Dan yang seperti ini ya jelas menuju, sorry, Nol. menuju berapa? Nol. Nol ya. Oke. Karena eh, atasnya konstan, bawahnya sangat besar, ya dia menuju nol ya secara intuitif ya. Jadi dia menuju nol ya. Atau bisa kita tuliskan dia merupakan bentuk tentu ya, yang dia menuju nol ya. Oke. Oke, seperti itu untuk yang tipe yang nomor 2. Nah, yang seperti ini biasanya keluar ya di ujian mungkin yang bagian A, teman-teman disuruh milih apakah dia bentuk tentu atau tak tentu, gitu ya. Nah, biasanya sih kalau bagian A tinggal milih saja, tidak perlu pakai alasan ya, tapi kalau teman-teman latihan tetap harus paham ya, kenapa bisa seperti itu. Oke?
Oke, yang nomor 2 ada pertanyaan nggak? Aman? Aman, Pak. Oke, sip. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini. Misalkan kita punya fungsi f bentuknya piecewise ya, atau bercabang seperti ini. Kalau x-nya tidak nol, fx-nya adalah p pangkat x dikurang x kurang satu dibagi satu kurang cos x. Oke. Terus kalau x-nya nol, dia nilainya konstan ya, yaitu a. Terus kita diminta untuk menentukan nilai a agar f continue di x sama dengan nol. Oke, ini sebenarnya konsepnya di Matematika 1 bab 1 ya, yang limit dan kekontinuan. Oke, teman-teman masih ingat nggak syarat suatu fungsi continue di suatu titik? Punya turunan, Pak. Punya turunan, syarat f continue di x sama dengan a. Apa itu? Yakin punya turunan? Limit kanan dan limit kirinya sama, Pak. Oke, betul ya. Limit kanan dan limit kirinya harus sama. Oke, sebenarnya eh, ada 3 ya syaratnya ya. Jadi syarat yang pertama, si fungsi f harus terdefinisi di x sama dengan a. Oke. Nah, syarat yang kedua, nilai limit untuk x menuju a dari fx itu ada ya. Nah, artinya ini tuh setara dengan yang disebutkan tadi ya. Limit kanan harus sama dengan limit kiri. Di limit x menuju a dari kiri, terus harus sama dengan limit x menuju a dari kanan ya. Ini limitnya ada. Nah, lalu yang ketiga, yang sebenarnya nanti kita pakai ya syarat yang ketiga saja ya. Oke, yang ketiga apa? Nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya ya, di x sama dengan a. Oke, jadi limit x menuju a untuk fungsi fx harus sama dengan nilai fungsi di x sama dengan a ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, mungkin kita pakai syarat yang ketiga saja ya. Jadi, ya kita asumsikan saja syarat kedua terpenuhi ya, limitnya ada. Gitu ya. Nah, kalau syarat nomor satu kan pasti terpenuhi ya, karena ya udah didefinisikan A gitu di X sama dengan nol. Gitu. Jadi di sini agar fungsi F ya continue di X sama dengan nol, maka haruslah berarti nilai limit X menuju nol untuk Fx harus sama dengan F0 ya. Nah, sehingga kita punya apa persamaannya? Kita punya persamaan apa? Limit X menuju nol, Fx-nya pakai yang mana berarti? Kalau kita menghitung limit yang tidak sama dengan nol atau yang sama dengan nol? Sama dengan nol.
Yakin? Kalau limit kan artinya kita meninjau Oh, ya. titik yang dekat ya, tapi tidak sama dengan titik tersebut. Berarti yang atas ya. Yang atas. Oke, berarti kita hitung limit pangkat X dikurang X dikurang 1 per 1 kurang cos X ya. Seperti ini. Nah, baru yang ruas kanan gimana nih? F0 berarti kita pakai yang bawah ya, yang A. Oke, berarti F0 sama dengan A. Nah, sekarang kita peroleh persamaan seperti ini ya. Nah, untuk memperoleh nilai A, berarti teman-teman harus menyelesaikan limit yang di ruas kiri ya. Oke. Sekarang coba dilihat limit di ruas kiri itu bentuk tentu atau tak tentu. Tak Bentuknya apa tentu, nih? Pak. Tak Tak tentu tentu. tipe yang mana? 0/0. Oke, sip. Bentuknya tak tentu ya. Tak tentu yang 0/0. Artinya apa? Kita bisa pakai L'Hopital. yes. Kita pakai L'Hopital ya. Berarti ya, ke bawahnya di sini kita pakai L'Hopital aja gitu ya. Oke, berarti kita punya persamaannya apa? Limit X menuju 0. Oke, pembilangnya coba diturunkan. Pangkat X Ya, pangkat X -1. kurang 1. Oke, -1 diturunkan jadi 0 ya. Terus penyebutnya apa turunannya? Min Min sin X. X. Min sin atau sin? Min. Soalnya satunya kan diturunin jadi 0, Pak. Oke, satunya jadi 0, terus min cos X diturunkan jadi apa? Min sin. X. Sin, Pak. Yakin? Sin X. Kalau Harusnya kalau sin ya? cos X, oh Ya enggak? oh Kalau iya, cos X ya, doang ya benar. diturunkan jadi min sin, ya kan? Tapi Ya, di ya, depannya ada minusnya. ya, ya, Pak. Ya, jadi sin ya. Oke. Oke. Nah, lalu kita lihat kembali ya limit yang di ruas kiri itu bentuknya apa tuh? Tertentu. Udah. Masih tak Oke, tentu, Pak. masih tak tentu ya. Oke, ini masih bentuk. Yang ini masih bentuk tak tentu 0/0 ya, bener nggak? Ya, Pak. Ya. Berarti kita bisa pakai L'Hopital sekali lagi. Oke, kita bisa terapkan L'Hopital sekali lagi ya. Berarti kita peroleh apa? Limit Limit X X menuju 0, pangkat X ya, pangkat X per per cos X. cos X ya, sama dengan A. Oke, lalu yang ini apakah masih bentuk tak tentu atau udah tentu ini? Tentu, Pak. Tentu ya. Oke. Itu kita bisa hitung langsung ya. Jadi pangkat 0 dibagi cos 0 ya. Ini nggak masalah. Oke, hasilnya berapa? 1. 1, Pak. 1. Oke ya. Jadi kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. Oke. Jadi agar F continue di X sama dengan 0, haruslah nilai A-nya sama dengan 1. Oke ya. Oke, simpulkan. Agar F continue di X sama dengan 0, maka haruslah nilai A sama dengan 1 ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi soal nomor 5 ini mereview kembali teori yang ada di Matematika 1 ya, tentang kekontinuan. Tapi juga menerapkan aturan L'Hopital yang kita pelajari di
matematika 2 ya. Jadi ujian mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pengetahuan di kuliah sebelumnya untuk diterapkan di kuliah yang sekarang gitu. Oke, ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Oke, Oke, kalau aman kita ke soal berikutnya ya, menghitung limit bentuk tak tentu. Oh iya, iya. Oke, nah sekarang coba dilihat limit yang ini. Ini adalah salah satu bentuk tak tentu ya, tapi dia jenisnya apa ini? Bentuk apa? Tahingga, Pak. Tahingga, Pak. Tahingga. Kurangi tahingga. Yes, ini bentuknya adalah bentuk tak tentu tipe tak hingga dikurang tak hingga ya. Oke. Nah, kalau kita punya bentuk yang seperti ini, apakah kita bisa langsung pakai L'Hopital? Tidak, Pak. Tidak. Harus harus gimana berarti? Harus kita ubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Oke, sip. Harus diubah jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Nah, biasanya idenya kalau misalkan tipenya tak hingga dikurang tak hingga, biasanya ya kalau ada bentuk pecahan dikurang pecahan seperti ini, idenya seperti apa yang kemarin? Semakan penyebut. Yes. Idenya samakan penyebut ya. Oke, kalau penyebutnya disamakan, jadi seperti apa bentuknya? Oke, penyebutnya dulu deh. Jadi apa nih penyebutnya? X pangkat 3. X pangkat 3, betul ya. Jadi kita pilih suku yang dia bisa dibagi X pangkat 3, tapi juga bisa dibagi X kuadrat. Gitu ya. Berarti kita pilih di sini X pangkat 3. Oke. Nah, pembilangnya, menentukan pembilangnya itu sama seperti teman-teman eh, melakukan operasi pengurangan pada pecahan ya. Jadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu hasilnya 1, 1 dikali sin X. Hasilnya adalah sin X ya, sin X. Oke, seperti ini. Nah, lalu yang sebelah kanan gimana? Min X, X. Pak. Min Oke, X. X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu X dikali min 1 adalah min Min X X. ya. Oke, seperti ini. Udah. Oke ya. Lalu kita lihat bentuknya ini bentuk apa ini sekarang? Tak tentu 0 per 0. 0 0 per per 0. 0, Pak. Oke, ini sudah bentuk 0 per 0 ya. Artinya kita bisa apa? Kalau udah 0 per 0, L'Hopitalkan, Tidak, Pak. Pak. orbital ya. Oke. Oke, yang atas diturunkan jadi apa? Cos X. Min 1. Oke. Cos X min 1, bawahnya turunkan 3X kuadrat. 3X kuadrat ya. Oke, terus apakah ini sudah bentuk tentu? Belum, Mbak. Masih Belum. tak tentu, Pak. Masih tak tentu ya. Oke, bentuk apa? 0 per 0. Masih bentuk 0 per 0.
Oke, berarti kita lopitalkan lagi ya. Oke, yang atas diturunkan jadi apa? Min sin X, min sin Oke, X. min sin X, bawahnya 6X. 6X ya. Oke, lalu kita lihat ini bentuknya apa? 0/0, Pak. Masih. Oke, masih bentuk 0 ya. Oke, berarti kita masih bisa pakai L'Hopital. Oke, turunkan lagi. Min cos X Min cos X per per 6. bawahnya 6 ya. Oke, lalu ini apakah masih bentuk tak tentu? Sudah aman, Pak. Untuk Sudah tentu. tentu, Pak. Sudah tentu ya. Berarti kita tinggal hitung min cos 0 bagi 6 hasilnya apa? Min 1/6. Min 1/6. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, Pak. Aman ya? Oke, sebentar. Hmm, Oh, Pak, saya mau nanya, Pak. ya. Nanti kalau buat kuis, kira-kira soalnya segini gak Pak tingkat kesulitannya, Pak? Apa lebih susah lagi, Pak? Hmm, belum tahu sih karena kuis itu kan yang bikin bukan saya saja ya, tapi ada timnya gitu. Ah, Ya mungkin baik. harusnya ya, yang nggak jauh-jauh lah dari yang ini. Gitu. Oke, Pak. Makasih. Oke, sip. Sebentar. Kita coba yang ini deh. Oke, yang F. Oke, sekarang kita punya bentuk tak tentu yang lain lagi, yang bentuknya seperti ini. Kira-kira ini bentuk apa nih? Kalau bingung, dikotret saja ya. Oke, ini kan kita meninjaunya ketika X-nya menuju 1 ya. Berarti X min 1 akan menuju 0 ya, benar nggak? Kalau X-nya menuju 1, X min 1 akan menuju 0. Ya, Pak. Oke. Nah, bagaimana dengan kotangan Px? Menuju Tak berapa hingga, ya? Pak. Tak hingga. Yakin? Dijabarkan saja ya. Kalau misalkan bingung, kotangan itu apa? 0, Pak. Pertan, Pak. Oke, sepertan ya. Atau bisa kita tuliskan cos Px dibagi sin Px ya. Oh, bentar. Oke. Lalu ini akan menuju cos Pi ya. Kalau misalkan X-nya 1, berarti ini menuju cos Pi dibagi sin Pi. Oke. Nah, ini akan menuju berapa? Cos Pi itu berapa? Tak Cos Pi? hingga, Pak. Tak hingga. Oke. Kalau sin Pi kan 0 ya. Kalau cos Pi Ya, 1. 1. min Satu. 1. Min 1. Oke, berarti ini akan menuju min tak hingga ya. Oke. Oh, Berarti dia bentuknya adalah bentuk 0 kali 0 kali tadi enggak. 0 kali tak hingga. oke. Ini bentuk ya 0 kali min tak hingga ya. Tapi sama saja dengan 0 kali tak hingga. Gitu. Oke,
Lalu gimana caranya? Kalau misalkan kita dapat bentuk 0 kali minta hingga, Kotangannya jadi 1/tan. oke, kotangannya jadi sepertan, terus jadinya apa nih? Limit X menuju 1 dari X min 1 dikalikan 1 per tan pi X. Ini maksudnya. Gimana? Benar. Lalu kita bikin bentuknya seperti apa? Limit X menuju 1, X min 1 dibagi tan pi X. Ini maksudnya. Benar nggak? Nah, tapi dilihat dulu, ini bentuknya apa nih? 0 per 0, Pak. 0 per 0 ya. Oke, berarti ini bentuk 0 per 0 ya. Karena ketika X-nya menuju 1, maka tan pi X akan menuju berapa tuh? Menuju 0 ya. Tan pi ya. Tan pi itu sin pi bagi cos pi. Ya, benar ya. Karena sin pi 0 ya. Oke, berarti ini kita peroleh bentuk 0 per 0. Berarti kita bisa pakai L'Hopital. L'Hopital lagi ya. Oke. Oke, atasnya diturunkan jadi apa? 1. 1. Bawahnya turunan Secant tan kuadrat. apa? Secant kuadrat. Tekan kuadrat. Yes. Secant kuadrat px. Jangan lupa dikali aturan rantai Tan karena ini X. dikali pi ya. Oh, Oke, jadi dari luar dulu diturunkan, tannya jadi secant kuadrat, terus yang di dalam tan diturunkan terhadap x. Berarti kita peroleh pi ya. Ya. Oke. Bener nggak? Oke. Nah, lalu apakah ini masih bentuk tak tentu atau sudah tentu kira-kira? Mungkin biar nggak bingung, kalau sekan alfa itu apa? 1 per apa? Cos alfa, Pak. Cos. Cos alfa ya. Berarti kalau 1 per sekan, Cos. 1 per sekan alfa sama dengan cos ya. Berarti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk limit X menuju 1. Nah, ini ya, 1 per sekan kuadrat dx itu bisa kita ubah jadi cos kuadrat dx ya. Terus belakangnya dikali 1 per pi. Oke, ini ya. Belakangnya dikali 1 per pi, karena pi-nya ada di bawah kan. Oke, lalu yang ini bentuknya apa nih? Bentuk tentu ya, benar nggak? Tentu, Pak. Tentu, Oke, Pak. hasilnya apa? Cos kuadrat pi dikali 1 per pi. Berapa ini? 1 per V. 1 per pi ya. Karena cos pi itu berapa? Min 1 kan? Benar nggak? Min 1. Oke, min 1 dikuadratkan jadi 1. Terus 1 dikali 1 per pi, ya, hasilnya adalah 1 per pi. Oke, seperti ini ya. Oke, ini untuk yang F, ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Masih aman ya? Sejauh ini, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau singgung ke bentuk
Yang ini deh. Hmm, yang belum mana ya? Oh, ini aja deh. Ini penting. Oke, selanjutnya ini. Coba teman-teman lihat, ini bentuknya apa nih? Bentuk tak tentu jenis apa? Tak hingga, pangkat tak hingga, Pak. Yakin? Kalau bingung di kodrat ya. Satu pangkat tak hingga, Pak. Oke, satu pangkat tak hingga ya. Di ketika X-nya menuju tak hingga, maka yang ini ya, 1 plus, oke gini aja deh. Maka bentuk yang 2 per X itu kan menuju berapa? Menuju 0 ya. Oke. Berarti si 1 ditambah 2X akan menuju, sorry, 1 ditambah 2 per X akan menuju 1, K1 tambah 2 per X pangkat X akan menuju 1 pangkat tak hingga ya. Berarti dia bentuknya adalah bentuk tak tentu jenis 1 pangkat tak hingga. Oke. Nah, kalau ada bentuk 1 pangkat tak hingga, kemarin gimana caranya? Kita misalkan apa? Yang ini kita misalkan sebagai Y. Oke. Jadi si 1 ditambah 2 per X pangkat X itu kita misalkan sebagai Y. Oke ya. Terus kita punya berarti Y sama dengan 1 ditambah 2 per X pangkat X ya. Oke. Nah, setelah dimisalkan apa yang kita lakukan? Pelankan. Pelankan kedua ruas ya. Kita ambil logaritma natural dari kedua ruas sehingga kita peroleh seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Lalu kita akan peroleh persamaan. Nah, yang ruas kanan dengan menggunakan sifat logaritma X-nya, X yang dipangkat akan turun ke depan ya. Kita peroleh X dikali ln 1 ditambah 2 per X seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita hitung limitnya ya. Hitung limit ketika X menuju tak hingga dari ln-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang seperti yang kemarin kita lihat yang ruas kanan saja. Yang ini ya. Oke, ruas kanan. Itu bentuknya apa tuh? Yang ruas kanan bentuknya apa? Nol kali tak hingga. Oke.
Oke, kita lihat satu-satu. Kalau untuk X-nya jelas dia menuju tak hingga ya. Tapi kalau untuk si lan ini, dia menuju berapa nih? Nol. Dia kan menuju lan 1 ditambah 2 per tak hingga 2 per tak hingga ya, atau 0. 0 gitu ya. Ya, Oke, berarti dia akan menuju 0. Pengalaman 1 0. lan 1. Berapa tuh? Nol. Lan 0, 1 Pak. adalah 0 ya. Oke. Berarti si yang ungu ini adalah bentuk 0 kali tak hingga ya. Oke. Dia adalah bentuk 0 kali tak hingga. Nah, karena kita punya bentuk 0 kali tak hingga, maka dia harus diubah jadi bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Nah, triknya kemarin seperti ini ya. Jadi, kita manipulasi bentuknya. Nah, si X-nya ini, X yang di depan, itu jadi pembagi 1 per X ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Lan dari 1 ditambah 2 per X dibagi 1 per X ya. Triknya kan seperti ini ya. Ini ya. Oke. Oke, sampai sini paham nggak? Kenapa yang ungu ini bisa jadi seperti ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi kalau saya punya bentuk A dikali B, ini kan sama aja kayak B dibagi 1 per A ya. Oke. Pakai yang seperti ini saja. Nah, lalu sekarang kita udah punya bentuk apa ini? 0 per 0, 0 per Pak. 0, Pak. Bentuknya udah 0 per 0 ya. Oke. Ini bentuknya udah bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Oke, artinya apa? Artinya kita bisa pakai L'Hopital, Pak. L'Hopital. Oke. Yang atas dulu diturunkan jadi apa tuh? Ingat turunan dari lan 1 per X. sesuatu ya, lan kotak. Ini adalah 1 per kotak dikali turunan si kotak. Kotak. Oke, gini ya. Berarti kalau saya mau menurunkan lan 1 ditambah 2 per X, jadinya apa? 1 ditambah 2 per X, bener nggak? Dikali. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Turunan dari 1 ditambah 2 per X. Oke, itu yang atas. Nah, yang bawah, turunan dari 1 per X apa? Turunan 1 per X apa? Min X pangkat min 2. Oke, min X pangkat min 2 atau min 1 per X kuadrat ya. Oke. Oke. Kita rapikan dulu yang atas. Jadinya apa tuh? Oke, turunan dari 1 apa? 0. 0. 0 ya. Ditambah turunan dari 2 per X. Min 2. Min. Min 2 per X Min 2. kuadrat. Min 2 per. Oke, min 2 per X kuadrat ya. Benar nggak? Iya, Pak. Terus kita bagi dengan min 1 per X kuadrat. Oke. Nah, lalu ini bisa kita sederhanakan ya bentuk pecahan dibagi pecahan ini pakai sifat yang ini sebenarnya. Sifat yang atas tadi.
Berarti kalau kita membagi dengan minus 1 per X kuadrat, sama aja kayak dikali berapa? Dikali minus X kuadrat. Dikali, Minus X kuadrat. yes, minus X kuadrat ya. Berarti bentuk ini akan sama dengan limit X menuju tangga, ini semua, 1/1 tambah 2 per X, dikali min 2 per X kuadrat. Nah, ini dikali min X kuadrat ya. Oke. Oh, sorry, ini harusnya nggak ada L-nya ya. Oke, ini nggak ada L-nya. Karena yang ini itu adalah penyederhanaan dari yang ini ya. Oke, sekarang gimana nih? Si X kuadratnya bisa saya coret ya, benar nggak? X Iya, Pak. kuadratnya bisa saya coret. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke. Oke. Berarti ini jadi apa nih? Limit X menuju tangga 2/1 tambah 2 per X. Oke, ini jadi tinggal dikali 2 ya. Karena ini minus kali minus jadi plus ya, jadi positif. Oke, sehingga kita punya limit X menuju tak hingga dari 2/1 ditambah 2 per X. Oke, sekarang lihat bentuk ini. Apakah dia bentuk tak tentu Tentu, atau Pak. tentu? Tentu, Pak. Tentu, Pak. Tentu ya, yaitu hasilnya berapa? 2. 2, Pak. 2. Oke, 2/1 tambah 0 ya, sama dengan 2. Wih. Oke, karena kenapa bisa 2? Karena yang ini menuju 0 ya. Tuh. Oke. Oke. Nah, sekarang yang kita dapatkan itu baru limit dari logaritmanya. Oke, ini baru limit dari logaritmanya ya. Oke. Nah, sekarang yang mau kita carikan sebenarnya adalah limit dari si y-nya. Oke. Jadi yang mau dicari adalah limit dari y-nya. Ya nggak? Tuh. Oke, berarti kalau mau menghitung limit dari y, kita menghitung apa? Berarti kita ubah y-nya jadi apa kemarin? Y-nya jadi Pangkat Eh, ln P Y. pangkat pangkat ln Y. ln y ya. Jadi kita peroleh, ya limitnya bisa masuk ya. Pangkat limit X menuju tak hingga dari ln Y, berarti kita peroleh apa? Pangkat 2. 2 ya. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Limit X menuju tak hingga dari apa tadi soalnya? 1 ditambah 2 per X pangkat X, ini sama dengan pangkat 2. Oke, benar ini ya soalnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak mau lihat hasil akhir. Hasil akhir yang mana? Iya Pak itu Pak, mau difoto sebentar. Oke. Terima kasih Pak. Oke.
Sebentar ya. Nah, sekarang mungkin kita ke integral ya. Oke, kita ke konsepnya dulu deh. Nah, jadi nomor 10 ini teman-teman ditanyakan manakah integral berikut yang merupakan integral tak wajar. Berikan alasan Anda ya. Oke, untuk yang A sama B itu udah jelas ya. Dia merupakan integral tak wajar. Kenapa? Karena batasnya, Pak. Iya, karena interval pengintegralannya dia tidak terbatas ya. Iya, Pak. Oke, jadi batas atas atau batas bawahnya ada minus tak hingganya ya. Jadi yang A dan B ini sama-sama integral tak wajar karena interval pengintegralannya tak terbatas. Oke. Nah, sekarang yang C. Wajar nggak itu integralnya? Integral 0 sampai pi per 4 sin kuadrat X per cos X. Ini wajar nggak ini? Kalau kita lihat dari batasnya, interval pengintegralannya Terbatas. dia terbatas ya. Oke. Karena dia dari 0 sampai pi per 4 ya. Oke. Lalu syarat yang kedua kemarin apa? Fungsi Kita F harus cek terbatas apakah pada interval. oke, integrannya atau fungsi yang diintegralkan dia terbatas pada ini enggak? Terbatas pada interval ini enggak? Oke. Atau sih mungkin gampangnya kira-kira si penyebutnya ini dia bisa bernilai nol nggak di interval ini? Jadi apakah cos X bisa atau dapat bernilai nol di interval 0 sampai pi per 4? Nggak bisa. Enggak, Pak. Nggak bisa ya, karena cos 0 itu 1 ya, 1. terus nilainya menurun. Oke, kalau digambarkan grafik cos itu kan seperti ini ya. Dan dia nilainya baru 0 ketika ini pi per 2 ya. Ketika x-nya pi per 2. Oke, kalau masih di pi per 4, dia masih belum 0 ya. Atau masih sekitar berapa? Setengah akar 2 ya. Oke. Berarti di interval 0 sampai pi per 4, nilainya masih tidak 0 ya.
Berarti ini jawabannya tidak ya. Oke. Oke. Kalau sinnya itu bisa ya bernilai nol ya ketika x-nya sama dengan nol, tapi nggak masalah gitu. Dia masih terbatas fungsinya. Karena dia sinnya itu jadi pembilang. Gitu. Oke ya. Tapi di sini ya jawabnya sebentar. Jadi si fx sama dengan sin kuadrat x dibagi cos x terbatas ya. Pada 0 sampai pi per 4. Oke, jadi integral berapa? 0 sampai pi per 4 sin kuadrat x dibagi cos x ini merupakan integral wajar ya. Oke, seperti ini ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, mungkin kita coba lihat yang lain. F aja deh. Here. Kalau yang F gimana? Kalau dilihat dari interval pengintegralannya dia terbatas ya. Iya, Oke. Pak. Tapi kalau nilai fungsinya fx sama dengan 1 per x kuadrat min x min 2, apakah dia terbatas? Di interval 0 sampai 1? Ya, terbatas. 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 Oke, mungkin biar nggak bingung, coba dilihat pembuat nolnya saja ya. Oke. Ini berapa kalau difaktorkan? X min 2 kali X plus 1. X min 2, X plus 1 ya. Plus 1. Iya. Oke. Jadi dia nilai fungsinya akan menuju tak hingga kalau untuk X yang dekat dengan pembuat nol ya. Mm-mm. Oke. Berarti untuk kasus ini dia masih terbatas ya. Ini jawabannya ya terbatas. Oke. Nah, mungkin contoh yang ini sebentar. Ini 3. Kalau yang ini gimana? Nah, yang ini. Bentuknya serupa. Oke, kalau yang tadi berarti jawabannya integral wajar ya. Ini integral wajar. Oke. Nah, kalau yang H gimana? Yang ini.
wajar. Tak wajar. Kenapa? Karena penyebutnya bernilai 0 di interval itu, Pak. Oke. Jadi 1 per X kuadrat ditambah X dikurang 3. Ini penyebutnya bisa difaktorkan jadi apa? X min eh Jadi apa ini? Oke, cari bilangan yang kalau dijumlah sama dengan 1, tapi dikalikan sama dengan min 3. Berapa? Atau ini bisa difaktorkan nggak ini ya? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Oke. Ternyata dia nggak bisa difaktorkan. Hmm, atau perlu di kuadrat sempurna ya? Membuat 0 dari X kuadrat ditambah X min 3. Oke, berarti coba kita ini ya, dari pembuat nolnya, berarti kita selesaikan X kuadrat ditambah X dikurang 3. Berarti gimana? Kita pakai rumus ABC saja ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, min B-nya berapa? Min 1 ditambah 1 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? 1. 1 dikali C dikali min 3 ya. Per 2 kali A. 1 ya. Oke, ini angkanya kurang bagus. Oke, yang di dalam akar berapa nih? 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 3. Akar 13. Akar 13 ya. Oke, per 2. Berarti ini jadi berapa nih? Akar 13 berapa ya? Sekitar 3, sekian ya. 3,5 mungkin. Ya, kita pakai aproksimasi aja lah. Hmm. Mungkin sekitar 3,5 ya. Di min 1. Plus minus 3,5 bagi 2. Oke, berarti X1-nya berapa nih? 2,5 bagi 2. X2-nya 4 minus 4,5 bagi 2 ya. Ya.
Oke, ini sekitar berapa nih? 1,25 ya. X2-nya sekitar min 2,25. 2,25. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah si bilangan-bilangan ini apakah ada di interval pengintegralannya nggak? Ada. Ada, Pak. Di apakah X1 sama dengan 1,25 dan X2 sama dengan min 2,25 ada di interval ini. Ada. Jawabannya apa? Ada ya. Iya. Yaitu yang mana? Yang X1 ya. Hmm. Jadi si X1 sama dengan 1,25 ini ada di interval 0 sampai 2. Oke, artinya apa? Artinya ketika X1-nya sama dengan 1,25, maka nilai fungsi ini akan menuju tak hingga ya, karena dia merupakan pembuat nolnya. Oke. Sehingga kalau kita hitung limit untuk X menuju 1,25 untuk fungsi 1 per X kuadrat plus X min 3. Oke, ini akan tak hingga ya. Nah, sehingga integralnya ini apa? Integral wajar atau enggak? Tidak wajar. Tidak wajar ya. Oke. Karena ada X sama dengan 1,25 di interval 0 sampai 2 dan limit X menuju 1,25 yang ini tadi ya. Maka integral di atas merupakan integral tak wajar ya. Oke, seperti itu ya. Jadi si 1,25 itu kan pembuat nol dari si penyebut ya. Nah, sehingga nanti di dekat pembuat nol penyebut, dia fungsinya akan menuju tak hingga. Oke, karena fungsinya menuju tak hingga, di titik itu, di titik 1,25 berarti ya integralnya merupakan integral tak wajar, tipe 2. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, Ya, artinya untuk tahu itu tidak wajar atau enggaknya itu dilihat dari pembuat nolnya, bukan hanya masukin batas-batasnya aja, Pak ya. iya, karena dia fungsinya kan bisa bernilai tak hingga di tengah-tengahnya juga, di tengah-tengah interval gitu. Berarti kita cek pembuat nolnya apakah dia ada di Dalam interval interval. pengintegralnya atau enggak gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya yang ini kayaknya ada yang kurang ya. Jadi
eh ini kan pembuat nolnya berapa nih? Yang atas tadi. Sebentar. Saya pindahkan dulu ya. Nah, untuk yang soal sebelumnya kayaknya ada yang kurang. Jadi kalau kita lihat pembuat nolnya, membuat nol penyebut ya, itu di X sama dengan berapa dia? X 2 sama dan dengan min 2, 1. 2 dan min dan 1. X sama dengan min 1. Oke, lalu teman-teman cek di sini. Cek apakah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 ada di interval pengintegralannya, yaitu interval dari 0 sampai 1. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ya. Jadi 2 dan min 1 itu di luar interval ini gitu ya. Jadi jawabnya tidak. Oke. Berarti karena tidak ada di interval pengintegralan, ya di selama intervalnya 0 sampai 1, dia nilai fungsinya nggak akan menuju tak hingga. Itu kebayang nggak? Jadi kalau digambarkan intervalnya kan kayak itu aja deh. Ini ya. Interval pengintegralan kita kan dari 0 sampai 1. Sementara pembuat nolnya itu ada di 2 sama min 1 gitu. Jadi kalau kita mengintegralkan fungsinya hanya dari 0 sampai 1, ini aman-aman saja ya. Karena min 1 dan 2 di luar interval 0 sampai 1. Oke. Nah, kalau yang tadi, itu kan ceritanya kita mau mengintegralkan dia dari berapa? Dari 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2, kita mau mengintegralkan di interval ini. Nah, tapi masalahnya ada pembuat 0 di antara interval 0 sampai 2, yaitu si 1,25. Gitu. Oke. Nah, sehingga ini akan jadi masalah. Gitu. Nilai fungsinya akan menuju tak hingga di titik 1,25. Ya. Jadi yang seperti ini ya kita kategorikan dia akan integral tak wajar. Oke, kebayang ya ilustrasinya ya. Ada pertanyaan nggak? Aman? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita ke soal ya, ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita coba menghitung integral tak tentu yang jenis, integral tak wajar yang jenis 1 ya. Oke. Nah, kalau ada bentuk integral seperti ini, gimana caranya?
Halo? Kalau ada Didinginkan, integral Pak. dari 1 sampai hingga dx per x dikali 4x tambah 3 gimana caranya? Kita ubah jadi bentuk limitnya ya. Jadi apa nih berarti? Limit t menuju tak hingga untuk integral apa? 1 sampai t. PT. Nah, dx per ini bisa saya tuliskan dalam bentuk 1 per x kali 4x tambah 3 dx. Oke. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, lalu kita punya bentuk rasional. Oke, harusnya sudah ya di materi bab 7 kalau kita punya bentuk seperti ini harus dinyatakan dalam bentuk apa? Biar gampang mengintegralkannya. Jadi yang ini kita harus tuliskan dalam bentuk pecahan parsial ya. Harusnya udah dibahas ya sama Pak Arnasli ya. Jadi kalau kita punya bentuk 1 per x dikali 4x tambah 3, ini kita akan bongkar jadi A per x ditambah B B per per 4x tambah 3. 4x tambah 3. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Kalikan kedua ruas dengan apa? Biar jadi lebih sederhana. Dengan x kali 4x tambah 3 ya. Oke, ruas kirinya jadi apa? Ruas kirinya jelas jadi 1 ya. Ruas kanannya A per x dikali ini jadi berapa? Oke, saya tulis A saja deh. kali 4x plus A 3. per x kali 4x tambah 3 ditambah B per 4x tambah 3 dikali x kali 4x tambah 3. Ini ya. Oke, terus ada yang bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret. Yang ini juga. Oke. Jadi kita peroleh 1 sama dengan apa? A dikali 4x tambah 3 ditambah BX. Benar nggak? Benar? Oke. Jadi kita peroleh 1 sama dengan A-nya dikalikan ke dalam. Distributif. Gimana? Jadinya 4AX. Benar nggak? Ditambah 3A ditambah BX. Oke. Terus kita kelompokkan ya teman-teman ya. Yang mengandung X sama yang tidak mengandung X. Jadinya 4AX ditambah BX ditambah 3A. Oke. Benar ya? Ada yang ini nggak? Miss nggak? Oke. Jadi 1 sama dengan, nah, 4AX ditambah BX bisa saya tulis dalam bentuk 4A ditambah BX ditambah 3A. Benar nggak? Seperti Benar, ini ya. Pak. Oke. Lalu kita samakan koefisien. Oke. Samakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk koefisien X di ruas kiri, kayak gini aja deh. Ini X ini konstanta ya.
terus ini kiri, ini kanan. Oke. Nah, untuk X, koefisien X di ruas kiri, berapa dia? No, 0 ya. Bentar, bentar. Bentar ya. Oke, tadi koefisien X di ruas kiri dia 0 ya, karena di ruas kiri cuma ada 1. Oke, berarti ini 0. Nah, di ruas kanan koefisien X-nya apa? 4A tambah B. Oke, 4A tambah B ya. Nah, terus konstantanya. Konstanta ruas kiri berapa? 1, Pak. 1. Konstanta ruas kanan 3A. 3A. Oke. Berarti di sini kita punya persamaan pertama yaitu 4A ditambah B harus sama dengan 0. Terus konstantanya disamakan juga, kita peroleh 3A sama dengan 1. Oke ya. Lalu ini diselesaikan ya. Awalnya kita punya 3A sama dengan 1, artinya A sama dengan 1/3. 1/3. Oke. Lalu substitusikan ke persamaan pertama ya. Jadinya kita peroleh 4 dikali 1/3 ditambah B sama dengan 0. Artinya B-nya sama dengan berapa? Min 4/3. Min 4/3. Oke. Oke. Nanti kita udah dapat A dan B-nya. Sehingga 1/X kali 4X tambah 3 sama dengan 4X ya. Berarti 1/3 per X ditambah min 4/3 per 4X tambah 3. Ini ya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk 1/3X dikurang berapa? 4/3 kali 4X tambah 3. Ini ya. Oke. Oke. Kita udah peroleh ya bentuknya ya. Sehingga integral yang ini ya, akan menjadi seperti apa? Tadi kan kita punya bentuk limit T menuju tak hingga dari integral tadi 1 ya. 1 sampai T 1/X pangkat 4X tambah 3 dx ini ya. Oke, ini bisa kita pecah jadi limit T menuju tak hingga dari apa? 1 sampai T. Berarti ini jadi 1/3X dikurang 4/3 kali 1/4X tambah 3 dx ya. Oke. Oke, lalu kita bisa pisahkan integralnya.
Jadi kita punya 1 sampai T, 1 per 3x dx ditambah integral 1 sampai T, 4 per 3 dikali 1 per 4x ditambah 3. Ya. Oke. Nah, lalu integral ini gimana nih menyelesaikannya? Oh, maaf, ini kayaknya. Oh, ini minus ya. Sorry. Ada minusnya. Gimana nih, teman-teman? Ya, mungkin bisa disederhanakan lagi ya, biar nggak terlalu ribet. Nah, ini ada bentuk 1 per 3x, bisa dipecah ya, jadi 1 per 3 dikali 1 per x. Nah, karena 1 per 3 konstanta, bisa keluar dari integral. Jadinya 1/3 dikali 1 integral dari 1 sampai t, 1 per x dx ya. Begitu juga dengan konstanta minus 4 per 3, yang ini ya, konstanta minus 4 per 3, dia bisa keluar dari integral. Jadinya min 4 per 3 integral 1 sampai T 1 per 4x tambah 3 dx. Oke, oke. Lalu kita peroleh apa nih? Limit T menuju tak hingga seperti jalan X. lan x. Ini dia dihitung dari 1 sampai T ya. Oke. Terus yang ini gimana? Min 4 per 3 kali apa? Dan mutlak 4x tambah 3. Oke, lan mutlak 4x tambah 3. Nah, tapi dengan metode substitusi, ini nanti ada pembagi dengan 4 ya. Oke. Iya, coba aja ini substitusi ya. Substitusi U sama dengan 4x tambah 3. Nah, ini dicoba sendiri ya. Nanti dapatnya akan seperti ini. Karena ya DU-nya nanti sama dengan 4dx ya. Atau DU dx sama dengan 4, sehingga DU sama dengan 4dx, sehingga dx sama dengan DU per 4. Nanti akan muncul 4 di bawah ya. Oke, nanti dicoba saja. Oke, ini dihitung dari 1 sampai T. Oke. Oke, sekarang kita substitusi batasnya ya. 1 per 3 dikali apa nih? Lan T dikurang lan 1. 1. Oke. Dikurangi 4 per 3 lan 4T tambah 3 per 4 dikurang lan 4 berapa nih? Dan 7 per Lan dari berapa? dan 7, Pak. 4 kali 1 tambah 3 per 4 ya. Oke, kurungnya banyak sekali. Oke, ya udah. Oke, kita pelan-pelan saja. Ini limit T menuju tak hingga 1/3 lan T tetap ya. Lan 1 berapa? 0, Pak. 0 ya. 0. Berarti ini tinggal lan T ya. Oke, minus 4 per 3
Ini biarkan saja lan 4T tambah 3 per 4. Nah, yang ini lan berapa nih? Lan 4 kali 1, 7. 4 tambah 3, 7 ya. Oke. Oke, panjang juga ya. Oke, kita coba ya. Sepertiga lan T. Nah, 4 per 3-nya coba dikalikan ke dalam, jadinya apa? Jadinya ini min 1 per 3 lan 4T tambah 3. Jadi terus plus berapa? Plus Lan 7 1 per per 3 lan 7 ya. Atau lan 7 per 3 boleh. Oke. Nah, sekarang kita coba rapikan lagi ya. Ya, kita coba sederhanakan lagi. Nah, ini sama-sama mengandung sepertiga ya. Jadi sepertiganya bisa kita kumpulkan di depan. Sehingga kita peroleh sepertiga dikali lan T dikurang lan 4T ditambah 3. Oke. Terakhirnya ini sepertiga lan 7 ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai sifat logaritma, teman-teman. Masih ingat nggak ya? Kalau ada lan A dikurang lan B, ini sama dengan apa? Lan A Masih ingat? per B. Sip. Lan dari A dibagi B ya. Berarti kalau saya punya lan T dikurang lan 4T tambah 3, jadinya apa? Lan T per 4 T plus 3. Oke. Ini sepertiga lan dari T dibagi 4T tambah 3. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita limitkan yang ada di dalam LAN ya. Karena limit dari LAN sama dengan LAN dari limit. Jadi, kalau kita punya bentuk, biru aja, limit T menuju A untuk LAN FT ya. Ini sama dengan LAN dari limit ya. Ya, tentu jika limitnya ada ya. Oke. Kita pakai sifat yang ini saja. Oke. Nah, ini berlaku untuk yang ada variabel T-nya ya. Kalau yang konstanta ya hasilnya pasti konstanta. Oke. Berarti kita punya ini sepertiga lan dari limit ya. Limit T menuju tak hingga untuk bentuk T per 4T tambah 3. Oke. Oke, limit yang di dalam kurung, ada yang tahu nggak ini berapa? Atau caranya gimana nih? Seperempat. Seperempat ya. Ya, sebenarnya bisa saja L'Hopital atau dibagi dengan T ya. Atas bawahnya dibagi dengan T. Oke. Ya udah kita pakai aljabar saja ya, biar nggak bingung notasinya. Ini jadi limit T menuju tak hingga, atasnya bagi T jadi 1 per bawahnya jadi dibagi T jadi 4 ditambah 3 per T ya. Oke. Lalu kita tahu bahwa ketika T-nya menuju tak hingga, maka yang ini akan menuju 0. 0. Oke. Oke, berarti nilai limitnya sama dengan
per 4 ya, seperti yang tadi dibilang. Oke. Oke. Lalu ini sebenarnya bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Jadi sepertiganya ditarik ke depan, terus dikalikan lan 1/4 ditambah lan 7. Oke. Terus kalau kita punya lan A ditambah lan B berarti jadi apa nih? Lan Tujuh A per empat. kali lan A kali B. Sip. Lan A ditambah lan B sama dengan lan dari A dikali B ya. Oke. Berarti hasilnya berapa? Tujuh Sepertiga per empat. lan 7/4. Oke, sip. Oke, ternyata setelah dihitung kita peroleh hasilnya sepertiga lan 7/4. Artinya apa? Artinya integralnya konvergen ya. Oke, dia konvergen. Dan menuju ini, sepertiga lan 7/4. Oke ya, lumayan panjang. Oke, ada pertanyaan nggak? Aman? Ada pertanyaan? Pak, boleh scroll yang ke terakhir nggak, Pak? Soalnya belum kecatat. Oke, tapi nanti saya share ke catatannya. Ini, yang mana? Iya, Pak, yang itu. Makasih, Pak. Oke. Udah, nanti saya share ya catatannya. Nah, sekarang sebagai kehadiran tutorial, nanti sebagai rekap kehadiran tutorial dan penilaian harian, saya kasih ini ya, latihan yang pertama tapi wajib dikumpulkan. Nah, kalian hari ini nggak ada kuliah kan? Ada kuliah nggak habis ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nanti saya kasih 4 soal, tapi ini lebih gampang daripada yang ini ya, daripada yang saya bahas, harusnya bisa cepat. Jadi saya kasih waktu sampai jam 15 hari ini. Oke, sebentar ya, saya share dulu. Pak, untuk pengerjaan harus di kertas atau bagaimana? Ya, nanti ditulis di kertas atau di tablet, terus kumpulkan PDF ke Google Form ya. Sebentar. Hmm, Bentar, bentar. Saya share lagi. Nah, ini. Oke, silakan dicatat atau difoto. Nanti yang saya share di Teams hanya link pengumpulannya saja.
Jadi ini ada 4 soal ya, singkat saja. Harusnya lebih mudah daripada yang tadi saya bahas ya. Pak izin bertanya, 4 soal itu termasuk yang nomor 3B? Iya, jadi ya ini kan 3 soal tapi nomor 3-nya beranak ya, jadi Oh iya, totalnya 4. baik, makasih Pak. Oke. Oke, udah di foto ya? Atau dicatat? Ada yang belum? Udah, Pak. Udah. Oke. Oke, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan, mungkin sampai sini dulu aja tutorialnya. Nanti untuk pelatihan yang tadi dikumpulkan jam 15 ya. Paling lambat jam 15. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Kalau gitu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentang barisan dan deret di kelas dulu ya. Oke. Terus nanti catatan sama record saya share mungkin nanti malam atau besok ya. Karena harus diproses dulu rekaman.